Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniatul Maknuah NIM 2011101010065. Saya akan menjelaskan mengenai mengelola kelas. 1. Menciptakan lingkungan positif untuk belajar. Strategi umum termasuk menggunakan gaya otoritatif dan mengelola kegiatan kelas secara efektif. Gaya manajemen ini bersifat menghukum. Secara keseluruhan, gaya otoritatif akan lebih menguntungkan siswa. Gaya ini akan membantu siswa menjadi siswa yang aktif dan mandiri. B. Mengajar, memelihara aturan dan prosedur. Agar berfungsi dengan lancar, ruang kelas membutuhkan aturan dan prosedur yang ditentukan dengan jelas. Kita perlu tahu secara spesifik bagaimana kita ingin mereka berperilaku. Tanpa aturan kelas yang jelas dan prosedur, mungkin kelas mereka tidak akan berjalan secara optimal. Misalnya prosedur sebagai berikut. Ketika siswa memasuki ruang kelas, apakah mereka harus pergi langsung ke tempat duduk mereka atau mungkin mereka harus bersosialisasi selama beberapa menit sampai kita menyuruh mereka duduk. C. Membuat siswa bekerja sama. Ada 3 cara. Yang pertama, mengembangkan hubungan yang positif dengan siswa. 2. Mengajak siswa untuk berbagi dan memikul tanggung jawab. 3. Menghargai perilaku yang pantas atau apresiasi. 2. Menjadi komunikator yang baik. A. Keterampilan berbicara. Berbicara dengan siswa adalah salah satu hal terpenting yang harus diingat adalah berkomunikasi dengan jelas. Cara menjadi pembicara yang baik, yang pertama, milih kosakata yang dimengerti dan sesuai dengan level siswa atau umur mereka. 2. Berbicara dengan kecepatan yang sesuai. 3. Ketepatan dalam komunikasi Anda dan menghindari ketidakjelasan. 4. Menggunakan perencanaan yang baik dan keterampilan berpikir logis dan jelas. B. Keterampilan mendengarkan. Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada pembicara dan fokus pada keduanya. C. Komunikasi nonverbal. Selain apa yang dikatakan, kita juga berkomunikasi dengan cara melipat tangan, melempar tatapan mata, gerakan mulut, silangan kaki, atau sentuh orang lain. 3. Menghadapi perilaku masalah. A. Strategi manajemen. Misalnya siswa memanggil guru secara bergiliran, pergi ke tempat duduk mereka tanpa izin, terlibat dalam obrolan sosial yang tidak diperbolehkan, atau makan permen di kelas. Ketika hanya diperlukan intervensi kecil untuk perilaku bermasalah, gunakan isyarat nonverbal. Lakukan kontak mata dengan siswa dan berikan isyarat seperti itu, seperti jari ke bibir, gelengkan kepala, atau isyarat tangan untuk berhenti. B. Berurusan dengan agresi atau jenis perilaku yang berniat untuk menyebabkan kerusakan fisik atau mental. Cara berurusan dengan agresi, yang pertama, menjaga aktivitas terus bergerak. 2. Mendekatkan diri dengan siswa. 3. Alihkan perilaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.